Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hampir 2 tahun lamanya kita menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah kita lakukan untuk menekan penularan virus tersebut. Salah satunya dengan edukasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri atas pembukaan akun media sosial berupa kanal YouTube RSKK Channel. Semoga dengan adanya kanal ini dapat membantu program pemerintah dalam memberikan edukasi dan informasi kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kediri dan sekitarnya, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sukses selalu untuk RSKK Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi sahabat RSKK. Pagi ini saya Dr. Iman Kristiono, spesialis paru, akan menjawab beberapa pertanyaan seputar varian virus Omikron. Sahabat-sahabat RSKK, akhir-akhir ini varian virus Omikron mendominasi hampir COVID-19 di tempat kita maupun di belahan bumi yang lain. Kasus ini meroket dengan cepat karena berdasar penelitian ternyata varian Omikron ini menyebar lebih cepat dibanding varian Delta. Kekhawatiran kita apa? Kalau varian Omikron makin banyak yang terkena, risikonya yang akan sakit berat juga akan meningkat. Kemudian tenaga kesehatan juga tenaganya akan tercurah habis oleh karena penyebaran virus ini yang sangat cepat. Yang paling ditakutkan adalah varian ini ternyata beberapa penelitian menyebutkan dapat mengurangi efektivitas dari vaksin COVID-19. Bagaimana gejala-gejala varian Omikron ini? Gejalanya sebetulnya tidak berbeda jauh dengan varian Delta. Ya, jadi seperti penyakit flu biasa, batuk, pilek, badan terasa lemas, pegal-pegal. Menonjolnya pada varian ini terutama adanya rasa nyeri di tenggorok. Ya, ini harus curiga, apalagi kalau sebelumnya pernah perjalanan di tempat yang ada varian Omikron atau kontak dengan orang-orang yang sudah positif Omikron. Ketika seseorang sudah mendapat transmisi varian Omikron ini, gejala seperti yang sudah saya sebutkan tadi dalam perjalanannya, 1-2 hari biasanya tidak ada timbul keluhan. Setelah hari ketiga sampai hari ke-9 ini keluhannya akan menonjol, bisa panas seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian hari ke-10 biasanya sudah mengalami recovery. Nah, ini adalah perlu kewaspadaan pada pasien-pasien ini ketika pada gejala flu-like syndrome, maka tetap segera memeriksakan diri ke dokter terdekat atau ke rumah sakit yang terdekat. Bagaimana perjalanan penyakit ini? Setelah orang terinfeksi penyakit ini, memang sebagian besar bisa tanpa gejala. Orangnya tetap baik-baik saja biarpun di dalamnya terinfeksi varian virus ini. Kemudian bisa simptomatis yang gejalanya hanya ringan seperti flu, batuk, pilek, linu-linu seperti itu, tapi tanpa sesak. Dalam perjalanan selanjutnya, kalau ini bisa mengenai paru, ada radang paru, maka orang ini akan mengalami sesak. Ini yang harus waspada, karena nanti kalau diperbiarkan orang ini akan jatuh ke penyakit yang lebih berat, sehingga terjadi shock gagal nafas. Ini perlunya kewaspadaan kita ketika sudah mulai ada timbul keluhan sesak. Segera memeriksakan diri, RSKK siap dengan segala fasilitas, pemeriksaan PCR, torak foto, dan dokter yang sudah terlatih. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah varian Omikron? Pertama, pemeriksaan sebetulnya, kalau orang-orang yang sudah ada gejala, kita bisa memeriksakan dengan pemeriksaan rapid antigen. Kalau itu positif, kita curigai. Kemudian di RSKK bisa dilakukan swab ya untuk pemeriksaan PCR. Kalau PCR-nya positif, kita makin curiga bahwa ini memang COVID-19. Bagaimana kita tahu ini varian Omikron? Kita memang terus terang masih harus mengirim sampling ini ke Surabaya untuk ditegakkan. Apabila ada SGTF yang positif, berarti ini probable kemungkinan Omikron. Dan di daerah kita beberapa sampling yang sudah kita kirim ternyata ada yang beberapa probable Omikron. Ini yang harus kita waspada bagi tempat kita, kemungkinan besar sudah ada varian Omikron ini yang masuk di wilayah Kabupaten Kediri. Oke, saya lanjutkan untuk yang bagaimana pengobatan pasien-pasien yang terkena penyakit virus ini. Pengobatan tidak berbeda jauh dengan varian Delta, prinsipnya sama. Kita bagi pasien-pasien ini ada 4 golongan, yaitu yang tanpa gejala,
dengan gejala yang ringan, gejala sedang, dan gejala berat sampai kritis. Pengobatan prinsipnya kalau gejala ringan bisa isolasi di rumah sambil tetap mendapat pengobatan, nanti dipantau oleh dokter-dokter relawan ID maupun dokter puskesmas. Sementara kalau gejala ringan tetap bisa isolasi di rumah dengan pantauan dokter setempat. Kalau gejalanya sedang sampai berat ataupun kritis, penderita ini harus datang ke rumah sakit. Dan RSKK sudah mempunyai fasilitas yang lengkap, baik dari tim medis, sarana diagnosa maupun sarana untuk pengobatannya. Bagaimana pencegahan penyakit ini? Tetap secara umum tetap 5M. Jadi mencuci tangan, kemudian memakai masker, jangan bepergian, ya, menjaga jarak. Ya, ini selalu tetap kita lakukan, mencegah kerumunan supaya apa? Prinsipnya virus ini kalau transmisinya bisa dihentikan, maka kasus-kasus ini juga akan berhenti. Jadi jangan lupa, biarpun sudah vaksinasi, tetap 5M-nya harus diterapkan. Bagaimana dengan vaksinasi yang kita lakukan? Beberapa teori mengatakan bahwa vaksinasi yang kita diberikan ini 2 dosis itu masih kurang. Biasanya dalam tempo 3 atau 6 bulan, maka jumlah antibodinya sudah sangat menurun. Itu perlunya suntikan yang ketiga atau kita sebut dengan suntikan booster, ya. Jadi tetap kalau bisa jangan lupa semuanya tetap harus mengikuti program pemerintah dengan mengikuti program vaksinasi sampai ke tingkat yang booster. Demikian, semoga semua ini nanti segera COVID ini bisa kita hilangkan dari tanah air kita. Terima kasih. Salam RSKK. RSKK, kami semakin baik.